الرحمن أشهد أن لا إله إلا الله الكريم المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد منبع الأكوان وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى آخر الزمان أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga yang sama-sama kita muliakan para asatidz, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin, hadirin, hadirat, jamaah majlis zikir, ta'lim serta salawat riyadul muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik, hidayah serta inayahnya jualah kita pada siang hari ini bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama berzikir, mengingat Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. 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 Kembali kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana dengan anugerahnya jualah kita diberikan taufik hidayah sesudah sekian waktu kita libur bermajlis. Kembali pada siang hari ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anugerah Allah yang besar kepada kita, bahwa hati kita tetap dibukakan oleh Allah untuk menuntut ilmu agama. Ini adalah anugerah yang besar dari Allah, bahwasanya kita tetap dipilih oleh Allah bagian daripada penuntut ilmu agama. Anugerah besar dari Allah kepada kita, bahwasanya kita dipilih oleh Allah bagian daripada orang-orang yang suka hadir di majlis yang diridainya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ulun alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah. Ulun ini sebagaimana sampian ketahui hanyar datang dari tanah suci Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Dan selama di sana, sebagaimana sampian-sampian yang pernah ke sana mengetahui bahwa setiap sesudah sembahyang 5 waktu itu ada terus sembahyang untuk orang-orang yang meninggal dunia. Setiap sembahyang 5 waktu, baik di Mekah, baik di Madinah. Dan rata-rata kada sikong, biasanya sesudah sembahyang itu ada ucapan sallu alal amwat rahimakumullah. Sembahyanglah kalian atas orang-orang yang mati rahimakumullah, dan merahmati akan kalian oleh Allah. Dan termasuk nang ikut disembahyangkan juga
adalah jemaah haji nang tapaimbe ulun bahalat sebuah kamar daripada ulun, bahalat sebuah kamar saja. Jadi Sidin, alhamdulillah Sidin meninggal di tanah suci sesudah berhaji dan disembahyangkan di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu sesuatu yang pasti akan datang kepada kita. Kematian itu sesuatu yang pasti akan kita temui. Baik kita berani untuk menghadapinya atau kita lari daripadanya. Kita jelas akan menemui kematian. Kita pasti akan merasakan yang namanya mati itu. Tinggal orang yang cerdas, orang yang pintar itu ujar Nabi adalah orang yang menyiapkan diri untuk menyambut kematian. Ujar baginda Nabi, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu, orang yang pintar, orang yang cerdas itu orang yang menghitung-hitung dirinya. Nang digawinya nang ini bermanfaatkah kadakah? Nang digawinya nang ini memudaratakan inyakah atau menguntungkan inyakah? Jadi orang cerdas itu. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia bekerja untuk menyiapkan sesuatu sesudah kematiannya. Karena kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan sesudah kematian. Nang kadada hujungnya, nang kadada akhirnya, nang kadada kesudahannya. Kalau kehidupan dunia itu ada batas, ada akhir, ada kesudahan. Nah, kalau kehidupan akhirat kadada kesudahan, kadada akhir, kadada batas. Dan kita dimudali oleh Allah untuk menyiapkan kehidupan yang abadi, yang selama-lamanya itu adalah dengan umur yang Dia berikan kepada kita di dunia nang ini. Dan ini adalah modal satu-satunya. Modal satu-satunya. Hendak nyaman kaina di akhirat kita juga bisa kada memanfaatkan nang modal nang umur nang satu-satunya ini nah. Bila hendak nyaman, gunakan umur nang merupakan modal kita satu-satunya nang ini di jalan nang diridai Allah. Bila kita hendak sakit, nah terserah aja. Ayo hidup sakahendak. Napa kana hendak digawi-gawi? Bila kita kada hendak nyaman di kehidupan sesudah kematian. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ketika seseorang itu mati, kita dan berataan kita nih, bila kita meninggal dunia, ada 3 yang mengiringi kita. Ada 3 yang mengiringi kita. Yang pertama, keluarga kita. Yang kedua, mungkin harta kita. Nah, yang ketiga, amal perbuatan kita. Dari 3 nang mengiringin itu, 2 nang bebulik, 1 yang mengikuti ke alam kubur. Yang bebulik itu keluarga. Keluarga kita nang mengiringi kita, nang menangis dengan kehilangan kita,
nang bersedih karena kematian kita. Mereka paling-paling mau umpati inggit kuburan. Kaduni juga masuk. Kaduni masuk. Sedih dengan kehilangan kita sehari, 2 hari. Kayak hilang tinggallah kita cerita nang telah berlalu. Lihat ya. Lihat aja orang-orang waktu meninggal sedih bujur, tapi seiring waktu pasti hilang, seorang istri nang begitu sayang lawan laki, seakan-akan kada kau hidup tanpa si laki. Bila mati si laki nang ini sehari, 2 hari, seminggu, sebulan hilang. Mengkirakan belaki basah aja lagi. Lihat. Kadada nang abadinya itu. Dan kita nang sudah meninggal akan menjadi cerita, bagian daripada cerita masa lalu. Seakan-akan kita kadada. Itu yang pertama, keluarga. Yang kedua, harta. Nah, harta-harta nang umpat ke kubur itu, jangankan motor, jangankan duit, jangankan pakaian mewah lah, nang kita bawa itu paling-paling kain kafan. Kalau tikar purun dijuhut orang, bantal dijuhut orang, tikar purun aja gen tarik orang, kada masuk ke kuburan itu. Ada di Al-Quran itu, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan bagian engkau daripada dunia nang ini. Nah mana? Ujar ulama sufi, ai al-kafna, kain kafan. Kain kapan aja. Amun nang lain-lain bagian daripada dunia, kadang umpatnya ke kubur, kadang umpatnya bulikan. Motor adalah masuk ke kubur umpat. Paling-paling orang nang kada Islam, bawa duit, bawa macam-macam. Orang kada Islam segenang apa? Kalau kain kafan itu karena menutup aurat untuk menjaga kehormatan, kemuliaan si mayit. Jadi wajib itu. Jadi itu aja bagian daripada dunia nang maumpati kita. Selebihnya ada tikar purun, bantal ditariki orang, ditariki orang. Tapih bahalai tariki orang. Nah itu harta. Nah, tinggal nang bujur-bujur mengawani kita, nang bujur-bujur umpat ke alam kubur adalah al-amal, perbuatan kita. Perbuatan kita, gawian kita, apabila baik, maka kita akan mendapatkan kenikmatan di dalam surganya Allah. Apabila gawian kita jahat, gawian kita buruk, perbuatan kita buruk, maka kita akan mendapatkan azab, mendapatkan siksa di alam kubur. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.
Jika kalian berbuat baik, hakikatnya kalian berbuat baik untuk diri kalian juga. Jika kalian berbuat jahat, maka hakikatnya kalian berbuat jahat untuk diri kalian juga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari 3 perkara yang mengiringi setiap orang ketika dia meninggal dunia, itu hanya satu yang bujur-bujur masuk ke alam kubur, ikut, artinya mengiringi, menentukan keadaan si mayit, yaitu amal perbuatan. Karena itu marilah kita berusaha agar amal perbuatan yang kita kerjakan waktu di dunia ini akan menjadi sesuatu yang membuat alam kubur kita menjadi raudhah min riyadil jannah, satu taman daripada taman surganya Allah. Dan itu adalah amal yang disebut dengan amal soleh, amal kebaikan. Nah, amal itu ada 2, amal buruk, amal baik. Amal buruk pasti mendatangkan azab, pasti mendatangkan siksa. Bila kita beramal buruk, pasti mendatangkan siksanya Allah. Kalau kita beramal buruk, itu sudah pasti mendatangkan azab, kecuali Allah mengampuni, kecuali Allah memaafkan. Kita berdusta, jelas sudah mendatangkan dosa, dan dosa itu akan menarik siksa Allah. Kita berzina, maka jelas itu akan mendatangkan dosa, dan dosa itu adalah sesuatu yang menarik murka Allah, azab Allah kepada kita. Nah itu, jadi kalau perbuatan kada baik, amal kada baik, itu pasti mendatangkan murkanya Allah, pasti mendatangkan azabnya Allah, kecuali Allah memaafkan, kecuali Allah mengampuni. Nah, amun amal kebaikan itu bisa diterima, bisa kada. Nah, kalau kita berbuat amal kebaikan, amal kita nang ini bisa mendatangkan pahala, bisa kada. Jadi ada syarat yang mesti kita lakukan. Jadi amal kebaikan nang itu ada nang diterima, ada nang kada. Beda dengan amal buruk tadi. Kalau amal buruk pasti sudah mendatangkan azab, pasti mendatangkan murka. Tapi kalau amal kebaikan, kita sembahyang, kita puasa, ada yang diterima, ada nang kada diterima. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tinggal kita nih berusaha agar amal nang kita gawi daripada amal-amal kebaikan ini, berusaha berharap sekira diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, berkata sebahagian ulama, di antaranya Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Ibrahim Al-Habsyi, ujar sidin, amal kebaikan itu pada dasarnya itu ada yang diterima, ada yang ditolak, kecuali 3 amal. Nah, 3 amalan ini pasti diterima, pasti mendatangkan manfaat bagi orang nang menggawinya. Nah, jadi
Pas benar gaya kita nenek. Amun amalan-amalan lain belum tentu diterima Allah Ta'ala karena syaratnya macam-macam. Perlu ikhlas, perlu kebersihan hati. Dan kayak sembahyang itulah. Sembahyang itu hanya diterima Allah Ta'ala bila selain ikhlas harus hudur, harus hati itu hadir. Jadi di samping ikhlas harus hudur, hati ini hadir. Nah, ingat bahwa seorang ini sedang sembahyang, menyembah Allah Ta'ala. Amun seorang sembahyang hati itu lalau ke pasar, ke pehumaan, ke kebun gatah, nah itu jelas sudah sembahyang kada diterima. Itu semata-mata menggugurkan kewajiban saja. Orang puasa tapi menguyai orang, tapi menyambati orang, jelas sudah sembahyang puasanya kada diterima. Jadi puasa dari orang yang menguyai orang, menyambati orang, memandir orang, itu hanya untuk menggugurkan kewajiban. Tapi kada kawa untuk mendatangkan pahala nang menjadi modal agar kita dirahmati oleh Allah, diridai oleh Allah. Dari sekian amal kebaikan itu nang ada, nang diterima, nang ditolak, ternyata Allah dengan maha pengasih penyayangnya kepada umat Sayyiduna Muhammad, Allah Ta'ala ada memberikan 3 amalan, 3 gawian yang bila kita menggawi itu insya Allah diterima oleh Allah. Jadi 3 amalan yang ini pasti mendatangkan manfaat, mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah bentuk amal qauliyah, artinya amal dari ucapan, amal dari bacaan, yaitu berupa salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi salawat adalah amal nang pasti diterima walaupun kita kada ikhlas, karena salawat itu hubungannya lawan Nabi. Salawat itu hubungannya lawan Nabi. Nabi itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Jadi bila kaitannya dengan rahmat kasih sayang, kada ada lagi nang disyaratkan ikhlas, disyaratkan mesti macam-macam. Karena ini hubungannya lawan rahmatan lil alamin, itu rahmat bagi alam semesta, itu Sayyiduna Muhammad. Sebagaimana ada orang tua nih beisi anak, disuruh begawi di toko. Nah, anak tuh biar gawiannya kada biris, tapi kuitan tetap menghargai lawan gawian si anak, memandang si anak nang ini hakun melaksanakan perintah daripada kawitan. Walaupun gawiannya banyak guring aja, disuruh nang kuitan nak belajar lo ke toko ke pasar gini abah, sampai di tokonya guring aja. Kuitan nang penyayang tetap menghargai, nang penting anakku hakun dahulu kusuruh. Itu coba orang, kalau orang itu sistem upah, kalau bagawi di toko kita guring aja gawiannya pasti kita ampihi, ada karena ada penilaian baik lawan buruk. Tapi kalau seseorang anak bagawi lawan kawitannya, itu rahmatan, itu rahmat, ada kasih sayang di situ, kasih sayang. Jadi tetap dapat penghargaan daripada kawitan untuk si anaknya itu. Nah, ini jadi salawat kita hubungannya lawan baginda Nabi. Nabi adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Maka apabila kita menggawi sesuatu terhubung dengan baginda Nabi,
seperti salawat umpamanya tadi, maka itu akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi untung kalau kita ini dipilih oleh Allah sebagai bagian daripada golongan orang-orang yang suka hadir di majelis salawat, di majelis zikir, di majelis nang di situ diajarkan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terhubung lawan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat ini kalau dibaca seorangan itu satu salawat dapat 10 rahmat. Kalau dibaca berjamaah ini satu salawat mendatangkan hujan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bersalawat kadada matinya su'ul khatimah. Orang yang ketujuh mengamalkan salawat kadada matinya dicabut iman. Karena orang yang mati dicabut iman itu orang yang kada disayangi Tuhan. Sementara orang bersalawat itu dia dipilih oleh Tuhan menjadi mazhar kenyataan dari bersalawatnya Allah untuk kekasihnya Sayyidina Muhammad. Kan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat atas baginda Nabi. Di mana Allah bersalawat? Melalui lisan-lisan makhluk yang dipilihnya untuk menjadi kenyataan dari bersalawatnya Allah untuk kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi untung kayak kita ini berapa salawat yang kita baca tadi di sini. Jadi untung benar kita dipilih Allah menjadi kenyataan atau mazhar daripada bersalawatnya Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bukti orang dicintai Tuhan. Orang yang dicintai Tuhan kada cagaran matinya su'ul khatimah, kada cagaran matinya dicabut iman. Itu yang pertama. Jadi salawat, amalkan salawat. Nah, kita berjemaah di sini kita baca salawat Fatih, kita baca salawat-salawat lain. Di rumah terus baca pian salawat. Nang sallallahu alaihi Muhammad hajakah atau nang mana nang pian nyaman, nang penting nitu pian tuguli, pian cangkali, pian banyaki. Ada rugi urang nang bersalawat nang ini, kada rugi. Beruntung terus baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, amalan nang maktu pasti diterima Allah, pasti mendatangkan manfaat adalah amalan as-sadaqah, bersedekah. Ini ibadah maliyah ngarannya, ibadah harta. Jadi orang yang bersedekah itu walaupun kada ikhlas, ujar Habib Muhammad bin Ibrahim al-Habsyi, tetap mendapatkan manfaat dari sedekahnya. Tetap mendapatkan manfaat dari sedekahnya itu. Karena sedekah ini dari dua sisi. Dari sisi orang yang bersedekah dan dari sisi orang yang menerima sedekah. Anggap orang yang bersedekah itu kada ikhlas, belum lagi pahala dapat, belum lagi pahala didapat. Tapi ketika sedekah itu diterima oleh orang yang diberi sedekah, hatinya gembira, hatinya bahagia. Nah, di situ masuk sedekah lain, nilai sedekah nang berbeda lagi. Nang ujar Nabi, idkhalus surur fi qalbil mu'min sedekah. Memasukkan kegembiraan di hati orang beriman itu sedekah. Sedekah lain pula. Nah, di situ dapatnya pahala. Belum lagi kalau sedekah itu berupa sedekah jariyah.
semisal pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembangunan majelis taklim. Walaupun dia menyumbang kada besar, kada banyak, tapi sedekah itu sangat bermanfaat bagi pembangunan tersebut. Misalnya ada orang menyumbang 1.000 rupiah untuk pembangunan masjid, maka nang 1.000 rupiah tadi kawa panitia nukar bata walaupun sebiji itu kalau dari kumpulan 1.000 itu kawa nukar 1 sak samin. Maka ujar Nabi, man bana masjidan kakab sitairin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa membangun masjid misalnya nih sekedar sarang burung, Allah ulahkan istana dalam surga. Allah bangunakan istana dalam surga. Nang kayak apa masjid kayak sarang burung? Nah ya nang tadi nang 1.000 rupiah kawasa bigi bata kan misalnya itu artinya Allah kada memandang besarnya, nang Allah pandang niatnya itu nah hendak menyumbang untuk pembangunan masjid misalnya. Allah balas istana dalam surga ada gampang-gampang. Jadi amalan yang kedua sedekah di akhir zaman pulang, di akhir zaman ini. Nah, jadi di samping salawat kita perbanyak bersedekah. Ada banyak sedikit. Ada kawa hari-hari seminggu sekali misalnya. Adalah bersedekah kita. Ada. Jangan jadi orang yang pemalar, apalagi di akhir zaman nih. Al-bakhil aduullah walau kana alima wa fi riwayah walau kana abida. Orang nang pemalar itu musuh Allah sekalipun orang alim. Wa fi riwayat sekalipun orang ahli ibadat. Biar tuan guru bulang kenal kayak ketaraan tasbih kayak bigi pinang, tapi pemalar itu musuh Allah nih tuh. Al-bakhil aduullah, orang pemalar tuh musuh Allah walaupun orang alim. Apalagi nang kada alim, orang alim aja bila pemalar musuh Tuhan, apalagi kada alim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ada orang alim toh. Inya dianggap orang baik kelak. Bahkan murid-muridnya nak ambil berkah lawan inya. Jadi orang-orang mengharapkan akhirat dari sidin. Orang datang ke majelis sidin ambil berkah. Orang datang ke majelis sidin artinya minta sekira beruntung dunia akhirat. Sementara si alim ini nang diharapkan dari orang dunia. Sementara orang mengharapkan dari sidin akhirat, keberkahan dunia akhirat, keselamatan kena di akhirat. Sementara si alim ini nang diharapkan daripada jemaahnya dunia, nang dicari nang 1.000, 5.000, 10.000. Imbah pulang duit jemaah itu dikumpulkan, dituyuk, ditumpuk. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk-numpuk emas perak, menumpuk-numpuk harta dan dia tidak menafkahkan harta itu di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Kabarkan kepada mereka dan azab yang pedih. Jadi ada hadis
Ujar Nabi, Allah paling benci orang yang mana orang-orang lain mengharapkan akhirat daripada dia, sementara dia mengharapkan dunia daripada orang lain. Dan sudah ini tuh pamalar pulang, malar. Nah, jadi yang kedua sedekah di akhir zaman ini, di akhir zaman amalan nang kada perlu ikhlas, amalan nang kada perlu macam-macam syaratnya. Bila hendak diridhai Tuhan, hendak dicintai Tuhan, salah satu amalannya sedekah. Karena dikatakan as-sakhi habibullah walau kana fasiqa. Orang pemurah itu kekasih Allah sekalipun fasik. Sekalipun fasik, sekalipun dia ahli maksiat, sekalipun ahli dosa, sekalipun dia banyak menggawi kemaksiatan, tapi nya pemurah. Karena suatu saat karena Allah tarik inya daripada lembah dosa itu kepada ketinggian taat. Ada orang pemurah, bahkan orang pemurah nang ininya non muslim, artinya kada Islam. Begitu hendak mati, tak buka hati untuk membaca syahadat, masuk Islam. Masuk Islam ini mati dalam keadaan Islam. Berkah pemurahnya nang itu. Kemudian yang ketiga, amalan nang pasti mendatangkan manfaat adalah al-hudur fi majalisil khairat, hadir di majlis-majlis kebaikan, majlis zikir, majlis salawat, majlis ilmu. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, Allah Ta'ala itu punya malaikat pengembara nang mengelilingi dunia. Nah, apa yang mereka cari dalam pengembaraan mereka nang mengitari dunia nang ini? Malaikat-malaikat itu mencari hilaqud zikir, majlis-majlis zikir, majlis-majlis kebaikan-kebaikan. Maka apabila mereka berdapat dengan majlis-majlis zikir, majlis-majlis kebaikan, maka malaikat-malaikat itu akan berkumpul ikut hadir di majlis tersebut. Nah, sesudah majlis itu bubar, malaikat itu laporan lawan Tuhan bahwa mereka telah hadir di majlis kebaikan-kebaikan di alam dunia ini. Lalu ujar Tuhan, wahai malaikatku, apa nang mereka kehendaki? Ujar malaikat, mereka menghendaki surgamu ya Allah. Lalu ujar Tuhan, apa nang mereka takutani? Mereka takutan masuk ke nerakamu ya Allah. Lalu ujar Tuhan, wahai malaikatku, saksikanlah bahwasanya orang-orang yang hadir di majlis-majlis kebaikan di dunia itu, orang-orang yang berkumpul di majlis-majlis kebaikan di dunia itu, apa yang mereka inginkan berupa surga akan aku beri. Apa yang mereka takutkan daripada neraka akan aku jauhkan. Lalu ujar malaikat, berataan kah wahai Allah Ta'ala? Berataan kah wahai Allah? Jitun berataan. Amun berataan Tuhan nai, ujar malaikat nih, pinanya kurang pas pak. Ini bahasa ulun lah, manuakan nih. Kenapa? Karena je malaikat di antara orang yang hadir tuh niatnya kada ikhlas. Ada yang hendak berdagang, ada yang hendak beulanja, ada yang hendak berjualan macam-macam, ada yang hendak bertamu kawan, macam-macam niat. Kada berataan ikhlas karena engkau
Nah, lalu ujar Tuhan, wahai malaikatku, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang berkumpul di majelis kebaikan itu adalah kaum yang tidak akan celaka dengan sebab mereka orang-orang yang sekedudukan dengan mereka. Kada akan celaka bila orang itu mau berkumpul di majelis-majelis kebaikan, majelis zikir, majelis salawat, majelis ilmu. La yashqa bihim jalisuhum, kada akan celaka dengan sebab mereka orang yang mau duduk semajelis dengan mereka. Lalu ujar Tuhan, saksikanlah wahai malaikat, anni qad ghafartu lahum, bahwa aku maampuni bagi mereka barataan. Ku ampuni ya Tuhan siapapun nang hadir di majelis kebaikan. Siapapun nang hadir di majelis kebaikan di dunia, aku ampuni ya Tuhan, aku kada peduli. Apapun niatnya, siapapun orangnya, bila mau hadir ke majelis kebaikan, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Nah, ini untung. Karena itu dalam kitab disebutkan, ada riwayat seandainya orang-orang yang meninggal dunia tuh diberi Allah kesempatan hidup kembali, diberi Allah kesempatan hidup kembali ke dunia, niscaya amalan yang mereka tuguli, yang mereka himati adalah hadir di majelis-majelis kebaikan. Karena mereka sudah melihat manfaat daripada hadir ke majelis kebaikan seperti ini. Nah, karena itu tampulo diberi Allah umur, tampulo diberi Allah kesempatan. Nena, jangan buang-buang waktu, jangan kulir untuk bersalawat, jangan jadi orang yang pamalar, jangan jadi orang yang enggan hadir ke majelis ilmu. Rugi kita, rugi. Amun sudah roh ini ditarik Tuhan, menyesal aja lagi. Amun napas ini ditahan Tuhan, naik kada turun lagi, turun kada naik lagi, menyesal aja lagi kita sudah. Jadi 3 macam amalan itu, nah tuh amun amalan lain itu kita sekedar melepaskan kewajiban aja. Tapi kalau kita hendak mencapai martabat yang tinggi di sisi Allah, kemuliaan yang tinggi di sisi Allah, 3 macam itu. Nah, salawat dibanyaki, barang aja salat handap sallallahu alaihi Muhammad. Jangan jadi orang yang pamalar, lawan jangan jadi orang yang kulir untuk hadir ke majelis-majelis kebaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberi Allah taufik hidayah untuk memulai majelis-majelis di Riyadul Muhibbin ini. Artinya semenjak hari ini dan mulai ini, maka majelis-majelis selanjutnya pun ikut berjalan, seperti malam Kamis, kemudian hari Jumat Dalail Khairat, kemudian malam Ahad pengajian kitab fikih, dan kemudian hari Ahad zikir kayak kita ini. Dan insya Allah pada malam Kamis ini kita akan melaksanakan haul daripada Al-Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Jadi insya Allah malam Kamis ini kita bahaulan Al-Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Haul Imam Faqih Muqaddam ini mulai awal majelis sudah kita laksanakan terus saban tahun. Dan alhamdulillah berkah sidin diantaranya juga majelis kita bisa berjalan sampai sekarang. Nah, sedikit tentang kemuliaan daripada Faqih Muqaddam.
bahwasanya beliau itulah tokoh sentral dari tarekat Alawiyin, dan beliau pula nang menjadi apa artinya datuknya dari para habaib. Jadi rata-rata bukan habaib nih, nah kayak Al-Idrus, As-Segaf, kemudian Al-Habsi, Al-Kaf, dan As-Sakrat, itu Al-Attas, itu marganya sampai kepada Al-Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah itu di antara kemuliaan sidin tuh. Jadi hendak mencari zuriatnya Faqih Muqaddam itu nyaman. Itu kemuliaan yang luar biasa. Kalau misalnya Syekh Qadir Jilani aja, itu wali kutub. Tapi ketika kita hendak mencari zuriat sidin, ada di benua kita. Paling-paling kita ke Makkah, ada nang Habib Umar Jailani. Nah itu, atau di Baghdad. Tapi amun di benua kita ngalih mencari keturunan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Si Saman Madani wali kutub, keturunan sidin ya paling-paling di Madinah misalnya. Tapi kalau di Indonesia tangalih kita mencari keturunan si Saman. Nah adapun Faqih Muqaddam nang ini zuriat sidin bertebaran di negeri-negeri Islam. Dan rata-rata zuriat Faqih Muqaddam ini beliau itu mempunyai martabat yang tinggi, bukan sekadar alim ilmu zahir, tapi juga ilmu ma'rifat. Bahkan mereka itu nang banyak mencapai makam qutbiyah, wali kutub pada zaman mereka. Nah, seperti Habib Umar bin Hafid itu keturunan Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah, karena kita akan lebih mengenal tentang kemuliaan, keagungan, kebesaran dan ketinggian makam daripada Sayyidina Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sehingga dengan kita mengenali dengan Faqih Muqaddam, mudah-mudahan kita diletakkan oleh Allah kecintaan kepada sidin. Jangan sampai kita termasuk golongan Imaduddin CS nang anti habaib, nang membenci habaib, bahkan mereka mengatakan habaib itu adalah orang nang terputus nasab sampai kepada Rasulullah. Jangan umpatan itu, jangan umpatan. Itu memang sudah di akhir zaman kayak itu sudah, bahwa ada sekelompok orang-orang nang cagaran membenci bahkan memfitnah para zuriat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati kita, hati-hati. Karena kalau itu ada di hati kebencian kepada zuriat baginda Nabi, Nabi mengatakan man mata ala bughdhi ali Muhammad mata kafira. Barang siapa mati atas benci kepada keluarga Nabi Muhammad, dia bisa mati kafir. Nauzubillah summa nauzubillah. Bisa mati dicabut iman, itu berbahaya. Nah, jadi dengan kita melaksanakan haul daripada Al-Imam Faqih Muqaddam, mudah-mudahan kecintaan kita kepada keluarga baginda Nabi bertambah dan bertambah, sehingga kaina kita mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah bersama Sayyidina Imam Faqih Muqaddam dan keturunan sidin di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, juga insyaallah malam Kamis ini akan ulun ijazahkan beberapa hadis musalsal. Nah, yaitu pertama ijazah hadis an-nadrah, artinya memandang wajah paguruan. Jadi sehingga kita bila memandang wajah guru itu kita dapat pahala dari guru ke guru sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi satu, nang kedua kita berijazah musalsal makan kurma dan air putih. Nah, jadi kurma kena dan banyu putih itu Rasulullah memberi makani Sayyidina Ali banyu putih
dan kurma. Nabi menjamu Sayyidina Ali banyu putih dan kurma. Lalu Sayyidina Ali menjamu Sayyidina Hasan Basri banyu putih dan kurma. Terus sampai ke guru kita menjamu kita banyu putih dan kurma. Nah, jadi ya pandangi itu bahwa hakikatnya kita dijamu oleh Rasulullah. Itu enak, ada sanad ijazahnya itu, sanad ijazahnya. Dan insya Allah banyu putihnya itu insya Allah akan ulun campur dengan zam-zam murni nang ulun ambil langsung di Masjid Nabawi. Dan zam-zam itu alhamdulillah telah ulun bacakan khataman Al-Quranul Karim. Jadi sebelum ulun bulik, alhamdulillah ulun betamat Al-Quran di Masjid Nabawi. Banyu zam-zam itu nah ulun ambil situ, nang murninya ada nang dingin, ada nang murni, not good artinya nang murni kada bercampur dingin dah. Ulun buka, ulun bacakan khataman Al-Quranul Karim. Kemudian sesudah nang itu ulun bawa ziarah ke makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum bulik. Nah, jadi banyu itu kada kaupang ulun bawa banyak berataan, jadi ulun campur kaina lawan. Nah, campur. Jadi itu banyu omon kawa jangan sampai habis kaina. Jangan sampai habis di rumah. Pian bila membaca itu, bila minum itu pian bacakan ini ya ma'u zam-zama yukri'u kissalam. Hai banyu zam-zam yang ada pada ikam itu nah mengucap salam lawan ikam, maka itu akan berubah menjadi banyu zam-zam murni fadilatnya. Nah, jadi bila banyu zam-zam itu niat apa? Hendak dapat ilmu nang manfaat, hendak pahapalan, hendak nang apa. Jadi kena banyu zam-zam nang itu ulun campur kena. Nah, jadi bila pian minum insyaallah berkat apa? Berkat banyu zam-zam atau berkat khataman Al-Quran, berkat ziarah ke kubur Rasulullah, macam-macam situ. Maka orang nang khatam Quran itu 60.000 malaikat mengaminakan doanya. Ulun doa ada pada minta kebaikan dunia dan akhirat. InsyaAllah malam Kamis nih. Dan kita ijazahkan bagi nang hendak cari sanatnya dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah itu ada. Sampai kepada Rasulullah. InsyaAllah malam Kamis. Adapun konsumsinya itu dari majelis menyiapkan mungkin sekitar 2.000 atau 3.000 kayaknya kita persiapan membungkus nasi. Dan kita kada minta ke jemaah, tapi bagi jemaah hendak menyumbang atau hendak membantu membungkusi, karena insyaallah ini mulai sudah mulai begawian karena mulai hari Selasa begawian mungkin menyambal-nyambal maulahan lah. Karena hari Rabu membungkusi nasinya. Jadi bagi jemaah nah hendak menggini baik artinya berupa harta atau tenaga, kami ucapkan jazakumullah khairal jaza. Tapi kita kada memintai untuk itu. Ujar Pak Guruan, artinya bila kita sagan pakai mukaddam ini sidin, napa nang kita keluarakan sidin 1000 kali lipat diganti Tuhan, 1000 kali lipat diganti Tuhan. Dan itu kita rasakan bujur toh. Jadi dulu waktu awal di majelis bungin nih, dulu awal pakai mukaddam di tanah aja di tanah. Setahun aja pas bahulan pakai mukaddam sudah di dalam masjid walaupun kada tuntong. Nah, pada awal-awal tuh berat, kalau awal-awal tuh
orang kada tahu lawan kita. Kayak ulun ini kan pendatang asal dari Barabai kan Kabungin. Nah, jadi awal-awal tuh seharusnya tuh berat. Masyarakat pun artinya kada berataan mengenal kita, tahu lawan kita. Jemaah pun kada kaya kada nang wayah ini saben minggu ada beurang tuh. Nah. Tapi alhamdulillah dimudahkan Tuhan. Dimudahkan Tuhan. Dan itu waktu itu tuh belum ada bantuan pemerintah tuh ada lagi waktu itu. Entah kayak apa jalannya. Ada bantuan pemerintah, ada bantuan ada. Cuma anehnya itu begitu kita adakan haul di tanah terbuka di pakai mukadam nih. Ada bangunan lagi tuh. Tahun berikutnya sudah tertajak masjid sehingga haulan pakai mukadam dilaksanakan di dalam masjid. Setahun aja nih tuh. Setahun aja. Jadi kagak nanto sakurihing aja, sakurih. Nah, jadi kita untuk haulan pakai mukadam ini kita kada hendak beintaan, kada hendak nang artinya membuka donasi. Cuma bagi nang hendak membantu, kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairal jaza. Tapi yang jelas artinya insyaallah untuk membungkus nasi itu hari Rabu kayaknya. Bagi jamaah hendak menggini itu, bagi hendak menggini mudah dapat berkahnya fakih muqaddam. Al-Fatihah. Shallallal ladzina